Sebuah foto yang begitu ikonik tersebar luas di jejaring sosial media. Foto tersebut menunjukkan tentang bagaimana cara pengawal tim terkuat di dunia, Real Madrid, dalam menghentikan lawan. Sergio Ramos dan Pepe menjadi dua bek legendaris yang sampai sekarang masih sangat diingat kengeriannya. Dalam foto tersebut, Pepe dan Ramos mencoba menghentikan pergerakan Frank Ribery yang ingin meraih bola. Dengan sigap dan menggunakan gaya yang khas, Sergio Ramos tak segan untuk melambungkan kaki kanannya. Sementara itu, Pepe telah bersiap untuk melakukan blok selanjutnya bila apa yang telah dilakukan Ramos masih belum cukup membuat Ribery bergidik. Melalui sebuah pola pertahanan yang akan membuat nyali siapapun ciut, raut muka Ribery sudah sangat menggambarkan tentang betapa dahsyatnya ancaman yang diberikan oleh dua bek legendaris itu. Kedatangan Sergio Ramos dan Pepe ke Bernabeu. Seluruh episode sadis yang akan terjadi di Stadion Santiago Bernabeu bermula ketika Sergio Ramos datang pada tahun 2005. Pangeran Spanyol yang datang dari Sevilla ini menjadi satu-satunya rekrutan Florentino Perez asal negeri Matador ketika melahirkan skuad Galacticos pertamanya. Untuk mendatangkan seorang Ramos yang berposisi sebagai bek, Perez harus menggelontorkan dana senilai 27 juta euro. Itu menjadi rekor tersendiri bagi harga seorang pemain belakang di Spanyol kala itu. Namun apa yang dilakukan Perez tidaklah berlebihan, sebab Ramos bisa dengan mudah melebur dengan skuad Real Madrid. Dia yang sudah sangat berpengalaman tampil di kompetisi La Liga menemukan bahwa atmosfer sepak bola di sana memiliki sejumlah celah untuk ditaklukkan. Sewaktu pertama kali datang, Ramos lebih dulu berposisi sebagai bek kanan. Tak lama dia menobatkan diri sebagai bek tengah terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid. Sementara itu, dari negeri Samba Eropa, Real Madrid menemukan bakat yang tengah bersinar bersama FC Porto. Dengan perawakan gagah dan berwajah sangar, Pepe terus diikuti perkembangannya oleh manajemen Real Madrid. Dia yang jadi salah satu pilar terbaik FC Porto dalam memenangkan gelar domestik membuat Los Blancos rela mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro hanya untuk mendapatkan tanda tangannya. Tepat pada tahun 2007, Pepe yang ketika itu baru berusia 24 tahun resmi diperkenalkan sebagai bek anyar Real Madrid. Proses pendewasaan Pepe dan Ramos. Ketika dua bek tersebut tampil dalam sebuah tim yang sama, sering sekali terdengar hal-hal tak diinginkan di atas lapangan. Wasit menjadi sosok yang dibuat sibuk untuk mengeluarkan kartu. Masalah ketidaksiplinan sudah menjadi rutinitas keduanya. Pemain lawan banyak sekali yang terkapar, pun dengan Pepe maupun Ramos yang kerap mengenakan perban yang melingkar di kepala ketika sudah turun bersama. Namun itu tidak mengapa, sebab gaya itulah yang membuat banyak pemain lawan ketakutan ketika ingin mendekati lini pertahanan Real Madrid. Sikap agresif yang ditunjukkan keduanya kerap memberikan ancaman-ancaman berbahaya kepada semua yang coba mendekati gawang. Melalui perpaduan keduanya, Real Madrid memiliki campuran bakat, temperamen, keterampilan bertahan, serta hal-hal yang melampaui batas di lini belakang. Ramos, seperti yang sempat dijelaskan, memiliki perjalanan yang cukup mengesankan. Dia sempat berganti posisi untuk bisa menjadi andalan, meski keduanya sama-sama akrab dengan kartu yang keluar dari saku wasit. Pepe punya perjalanan yang lebih berliku. Datang sebagai pemain yang sangat diharapkan, Pepe mendapati bila dia harus bersaing dengan Fabio Cannavaro, Gabriel Heinze, Christoph Metzelder, hingga sang legenda Michel Salgado. Ia seakan kesulitan menembus skuad utama Madrid yang kala itu masih dilatih oleh Bernd Schuster. Kondisi diperparah dengan seringnya ia menepi karena cedera. Tercatat selama musim pertamanya,
ia hanya tampil dalam 25 laga di semua kompetisi. Dia yang kesulitan beradaptasi pun malah terkena hukuman yang akan selalu diingat olehnya. Tepat pada musim 2008-2009, aksi brutal diperlihatkan oleh Pepe. Dia menjatuhkan pemain Getafe, Francisco Casquero, dan lantas menendangnya 2 kali. Selain dengan Casquero, Pepe juga terbukti memukul pemain Getafe lainnya, Juan Albin. Hukuman pun dijatuhkan. Pepe dilarang untuk mengenakan seragam Madrid selama 10 pertandingan. Hal itu memberi pukulan telak bagi sang pemain sekaligus Real Madrid. Seperti diketahui, dalam masa hukumannya, Pepe harus absen membela klub yang akan bertanding melawan FC Barcelona. Kondisi terburuk pun dialami Pepe pada musim 2009-2010. Cedera berkepanjangan yang dialami membuatnya memiliki jumlah bermain paling minim dalam skuad Los Blancos selama semusim, dengan hanya 17 laga yang dimainkannya. Sisanya banyak ia habiskan di ruang perawatan atau bangku cadangan. Kematangan duet Pepe dan Ramos. Kegemilangan duet Pepe dan Ramos baru terlihat pada musim 2010-2011. Itu terjadi setelah klub mulai ditangani pelatih sekaliber Jose Mourinho. Bekerja sama dengan sosok sesama Portugal, Pepe mendapat banyak kesempatan bermain. Kedatangan Jose Mourinho telah memicu era baru. Mantan pelatih Inter Milan tersebut selalu berusaha untuk menciptakan moto "Kita melawan dunia" di ruang ganti Real Madrid. Bersama Pepe dan Ramos, Mo selalu percaya bila dua pemain tersebut akan melakukan apapun demi menjaga martabat tim yang begitu legendaris. Ya, di lini belakang Mo kerap memasangkan Pepe bersama Sergio Ramos. Duet tersebut terbilang kokoh sebagai benteng pertahanan Madrid. Memang benar bila pada musim tersebut Real Madrid masih belum bisa meraih gelar juara La Liga. Namun dengan keberadaan Pepe dan Ramos, lini pertahanan mereka makin hari makin kokoh. Segala apa yang telah diperjuangkan terlihat hasilnya pada musim 2011-2012 saat Real Madrid muncul sebagai tim yang keluar sebagai juara La Liga. Saat itu Real Madrid menjadi tim yang mampu menembus raihan 100 poin. Mereka mengalahkan FC Barcelona yang duduk di tangga kedua dengan koleksi 91 poin. El Clasico ketika itu sangatlah terkesan, karena pertama, itu melahirkan rivalitas Jose Mourinho dan Pep Guardiola. Kemudian duet Pepe Ramos juga seolah menjadi malaikat pencabut nyawa bagi pemain terbaik Katalan, Lionel Messi. Sebagaimana diketahui, pria mungil asal Rosario itu selalu menjadi bulan-bulanan Pepe dan Ramos ketika coba masuk ke lini pertahanan Real Madrid. Satu hal yang masih menjadi lubang bagi kritik yang datang dari para penggemar adalah ketika duet Ramos dan Pepe masih belum menghasilkan trofi Liga Champions Eropa. Maka dari itu, dengan semangat juang tinggi dan rasa lapar akan gelar juara, Ramos dan Pepe membuktikan pada tahun 2014 ketika Real Madrid mendapatkan perlawanan sengit dari rival sekota Atletico Madrid. La Decima jadi pembuktian duet Ramos dan Pepe. Dalam sebuah pembenahan yang dilakukan di kursi kepelatihan tim, manajemen El Real resmi menunjuk Carlo Ancelotti sebagai nahkoda. Pria Italia yang sudah sangat berpengalaman dalam menangani banyak pemain bengal itu sukses membuat Pepe dan Ramos jadi duet yang kian mengerikan. Di kompetisi La Liga, Atletico Madrid yang tampil menggila bersama Diego Simeone memunculkan pahlawan baru di lini depan. Adalah Diego Costa yang memiliki karakter bengal. Dengan sifat tak mau kalah dan sulit diatasi, pria kelahiran Brazil itu jadi lawan sempurna bagi kejamnya cara bertahan Pepe dan Ramos. Dalam kenangannya, Costa mengaku sangat menikmati duel dengan Pepe dan Ramos. Menurutnya itu adalah pertempuran yang hebat.
Saya menyukai pertandingan melawan Real Madrid dan kesempatan untuk menghadapi Pepe dan Ramos, katanya kepada Sport TV. Selain itu, Costa mengatakan saat bertanding menghadapi Ramos dan Pepe, dia harus selalu siap dengan benturan atau gesekan-gesekan yang biasa terjadi. Pertandingan melawan mereka selalu ada gesekan, semacam penghinaan, beberapa menendang. Namun, setelah pertandingan berakhir, kami akan selalu saling menyapa tanpa masalah. Ketika La Liga memunculkan nama Atletico sebagai lawan yang terlalu tangguh untuk dikalahkan, kompetisi Liga Champions Eropa justru membuat Real Madrid punya perjalanan yang lebih mengesankan. Mereka menyingkirkan Schalke, Borussia Dortmund, dan Bayern Munich untuk mencapai final Al Madrid di Lisbon. Sergio Ramos sendiri mampu menjadi bintang dalam pembantaian melawan Bayern Munich di leg kedua semifinal. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0 Real Madrid di Allianz Arena. Di laga final melawan Atletico, Real Madrid dilanda kekhawatiran, sebab mereka sudah takluk terlebih dulu di kompetisi domestik. Akan tetapi, kerja keras semua pemain memunculkan sebuah trofi yang akan mengubah sejarah klub selamanya. Di laga tersebut, Sergio Ramos lagi-lagi menjadi bintang. Ketika Pepe duduk di bangku cadangan, Ramos jadi pahlawan dengan torehan gol di menit akhir pertandingan. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak tambahan pun membuat Real Madrid keluar sebagai pemenang. Selama musim 2013-2014, Sergio Ramos telah bermain sebanyak 51 pertandingan di semua kompetisi. Sementara rekan duetnya, Pepe, juga tampil brilian dalam 48 kesempatan yang dilakoni. Sebagai pelatih yang turut jadi bagian dari sejarah Real Madrid, Carlo Ancelotti pernah menyebut Pepe dan Ramos sebagai duet bek sempurna. Pujian itu dilontarkan pada awal tahun 2014 saat Madrid memecahkan rekor sebagai tim yang sanggup menang 7 kali beruntun tanpa kebobolan satupun gol. Kepergian Pepe jadi penanda akhirnya duet paling berbahaya di Real Madrid. Duet Pepe dan Ramos setidaknya menjadi andalan hingga musim 2015-2016. Sebab pada saat itu muncul pemain muda asal Prancis, Raphael Varane, yang mulai mengusik kediaman duet tersebut. Terlebih badai cedera yang diderita Pepe sedikit mengganggu kebersamaannya dengan Sergio Ramos. Dalam beberapa kesempatan, Varane memang lebih sering diduetkan bersama Ramos. Ketika kursi kepelatihan tim mulai berpindah ke tangan Zinedine Zidane, pria asal Prancis itu sejatinya tidak memiliki niat untuk menyingkirkan Pepe. Namun Zidane tidak mau mengambil resiko setelah Pepe terus dihantam cedera. Bek tangguh itu sering absen dan mendapati tempatnya mulai digantikan oleh Varane. Kembali, musim terburuk menghampiri Pepe pada 2016-2017. Saat itu, cedera membuatnya hanya tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Ketika semua telah disepakati bersama, Pepe akhirnya memutuskan untuk menutup kebersamaannya dengan Real Madrid. Melalui salam perpisahan yang disampaikan di sebuah postingan Instagramnya, Pepe akan terus menaruh rasa cinta kepada Real Madrid. Pada akhir postingan tersebut, Pepe mengatakan bahwa bermain di Santiago Bernabeu tidak akan pernah ia lupakan atmosfernya. Menginjak Santiago Bernabeu dan merasakan dukungan Anda selalu ajaib. Dalam hati saya menyimpan kasih sayang kalian. Dan semua tugas saya sudah saya penuhi. Real Madrid dan kasih sayang kalian akan selalu menjadi bagian dari sejarah hidup saya. Selama berseragam Real Madrid, Pepe telah tampil dalam 334 pertandingan dan mengoleksi 80 kartu kuning serta 5 kartu merah. Dia juga menyumbang 15 gol dan 19 assist. Untuk raihan trofinya, Pepe mampu mempersembahkan 3 gelar Liga Champions Eropa, 3 trofi La Liga, dan 2 trofi Copa del Rey. Dengan kepergian Pepe, berakhir pula duet ikoniknya dengan Sergio Ramos. Pepe telah memperjuangkan banyak sekali hal. Dia akan selalu diingat sebagai salah satu rekan duet terbaik Sergio Ramos.
Kemudian dalam 5 tahun setelah kepergiannya, atau tepat pada tahun 2021, Real Madrid akhirnya benar-benar kehilangan 2 bek yang sempat membuat pertahanan mereka ditakuti. Sebab perpanjangan kontrak yang sulit tercapai membuat Sergio Ramos pergi dengan meninggalkan koleksi 20 kartu merah serta mengakhiri segala cerita indah dengan raksasa ibu kota. Kemitraan Pepe dan Ramos telah berhasil menggabungkan kualitas elit dan sisi olahraga yang menyeramkan. Keduanya lebih terlihat seperti ahli seni permainan gelap. Mereka kerap meninggalkan bekas di bagian tubuh lawan sebagai kenangan. Namun kembali lagi, meski dikenal gila, banyak yang tetap menaruh hormat pada keduanya.